UJ Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'. Ikhwani wa akhwati, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada sore ini kita akan membawakan tema sedikit yang berjudul tentang meraih keberkahan Ramadan. Ikhwani, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahru barakatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ramadan syahru barakatin, bulan yang penuh keberkahan. Kalau kita lihat di situ ada kata-kata barakah. Barakatun menurut Imam Nawawi, berkah itu adalah subutul khair wa kasratuhu. Keberkahan itu kalau menurut Imam Nawawi adalah menetapnya kebaikan dan pelipat gandaan kebaikan itu sendiri. Sedangkan menurut Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, barakatun haqiqatuha as-subutu wal-luzumu wal-istiqrar. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, barakah di situ hakikatnya adalah ketetapan atau keharusan dan juga kestabilan. Apa yang stabil di situ adalah kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di situ, Ramadan adalah bulan yang berkah. Kenapa dinamakan keberkahan? Karena memang di dalam Ramadan itu ada kebaikan-kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Stabil kebaikan itu. Dan sayang kita lewatkan. Maka pada kelanjutan hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaghsyakumullahu fihi. Apa saja sih keberkahan-keberkahan yang ada dalam Ramadan ini? Di dalam Ramadan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsyakumullahu fihi. Allah Subhanahu wa taala langsung menyaksikan ibadah kita. Ini luar biasa. Kita mungkin di antara kita sudah banyak yang hafal hadis kursi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu amalu bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ujzi bihi. Setiap perkara amal ibadah anak cucu Adam itu milik mereka, kecuali puasa, kata Allah. Karena puasa itu milikku, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Kenapa? Wa huwa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah. Mereka sengaja tinggalkan makanan mereka yang enak, minuman mereka yang lezat, syahwat mereka yang menggebu-gebu. Tapi mereka tinggalkan itu semua untukku, kata Allah. Maka puasa ini langsung aku yang memberikan. Maka kalau kita mungkin kalau ibadah-ibadah yang lain saja, jangankan ibadah-ibadah yang besar saja, ini salah satu keberkahan Ramadan ini. Allah yang langsung saksikan kita. Jangankan ibadah-ibadah yang berat, sedangkan bau mulutnya orang berpuasa saja, ikhwah. Bau mulut orang berpuasa saja. La khalufu famit ta'im atyabu 'indallah min rihil misk. Kata Allah Subhanahu wa taala, bau mulutnya kalian itu, hambaku sedang berpuasa, itu di sisi Allah, di sisiku, kata Allah. Atyabu min rihil misk. Lebih harum, lebih wangi daripada baunya minyak kasturi. Masya Allah. Jadi Allah saksikan. Apa Allahnya sekedar menyaksikan saja? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunazzilu bihir rahmah.
Allah turunkan banyak kebaikan di dalamnya. Maka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini nanti ada banyak kebaikan di dalam yang Allah turunkan kepada kita. Apa salah satu ciri Allah maha baik kepada kita pada bulan Ramadan ini? Allah turunkan kita banyak kebaikan di bulan Ramadan ini. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahuttul khati'ah. Allah menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya pada bulan Ramadan ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Mungkin banyak kita yang hafal hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan, dengan penuh keimanan, tasdiqu bil qalbi, dia yakini betul dalam hatinya, hanya mengharap ridho Allah, ihtisaban lillahi ta'ala, Allah ampunkan dosa-dosanya. Ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Ini merupakan keberkahannya Ramadan. Jadi jangan kita lewatkan, sahabat-sahabat. Banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Paginya kita berpuasa, maka malamnya diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa selanjutnya yang merupakan keberkahan pada bulan Ramadan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yastajibu fihi ad-du'a." Di bulan Ramadan ini Allah kabulkan doa-doa hambanya. Allahu Akbar. Berdoa kita banyak-banyak. Maka dalam sebuah hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watahum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah doa mereka. Siapa salah satunya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaimu hatta yuftiru." Orang-orang yang berpuasa sampai dia iftar. Sampai dia berbuka puasa. Dari mulai kita sahur tadi, ketika sebelum sahur kita mungkin qiyamul lail, beristighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Di waktu-waktu sahur, mereka isi menjelang menunggu subuh dengan tilawatil Quran, dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai waktu berbuka nanti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengabulkan doa-doa kita. Masya Allah. Maka ini kesempatan. Banyak-banyak kita berdoa. Yang belum diberikan jodoh, minta cepat dapat jodoh. Yang mungkin mau nambah, minta lagi sama Allah. Mana tahu mau tambah kan? Satu ya payah ngurusnya. Artinya kita gunakan kesempatan-kesempatan ini. Apalagi kita sekarang kan diuji dengan situasi ini. Diingatkan oleh Allah oleh wabah penyakit ini. Maka ini kesempatan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesibukan kita di luar. Kita fokuskan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita angkat tangan kita. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditolak. Ini janjinya Nabi. As-shaim, asal kita puasanya benar-benar berpuasa. Mengharapkan betul-betul keberkahan Ramadan ini. Lalu selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanzurullahu ila tanafusikum fihi. Pada bulan Ramadan ini Allah melihat perlombaan kita. Allah melihat di dalam Ramadan ini perlombaan-perlombaan hamba-hambanya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Perlomba kita dalam kebaikan. Apa yang kita perlombakan? Semua ibadah kita. Artinya perlombaan ini tentu dalam kebaikan, tidak memunculkan rasa hasad, tidak memunculkan rasa dengki. Tapi kalau kita memang untuk motivasi kebaikan, melihat dari ibadah yang lain untuk motivasi diri kita, tidak masalah. Lihat, kalaupun kita mungkin, saat ini mungkin kita mengurung diri kita, mungkin tidak ada perbandingan kita memotivasi diri kita, setidaknya kita berlomba-lomba pada diri kita sendiri. Apa yang kita perlombakan dari diri kita? Dari hari-hari kita sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu mungkin puasa masih sendiri, belum ada istri mungkin. Sekarang puasa sudah ada istri, sudah ada tanggung jawab, sudah nikmat tahajudnya. Apa yang berubah, apa yang perlu ditambah? Ditambah. Mungkin saat ini keadaan lebih lapang, fokus kita ibadah lebih banyak. Karena diberikan oleh Allah ujian ini merupakan hikmah terbesar juga bagi kita. Artinya berlomba-lomba terus. Allah melihat terus perlombaan kita. Maka hati-hati. Jangan sampai kita Ramadan ini lewat begitu saja tanpa ada perlombaan kebaikan daripada kita. Man kana yaumuhu aqbah min amsihi. Barang siapa yang hari-harinya lebih jelek dari sebelumnya.
fahuwa mal'un. Mereka terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, kita tidak mau termasuk orang yang terlaknat. Hari-hari kita lebih buruk daripada sebelumnya. Kita ingin hari-hari kita jauh lebih baik. Kita ingin kita benar-benar wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a, kata Allah. Orang yang meniatkan hatinya untuk berbuat baik, berpindah, berhijrah ke jalan Allah, Allah lapangkan dunia ini bagi dirinya. Kebaikan-kebaikan akan selalu datang kepadanya. Ini kita ambil keberkahan-keberkahan ini, perlombaan-perlombaan dalam kebaikan ini. Lalu selanjutnya, kata Nabi SAW, wa yubahi bikum malaikatahu. Tadi setelah Allah lihat kita puasa ini, bagaimana puasamu? Ketika kita di dunia ini pun dijadikan khalifah, itu dilihat oleh Allah. Fa innallaha mustakhlafakum fiha wa nazirun kaifa ta'malun, kata Nabi. Allah jadikan kamu khalifah di muka bumi ini bukan sekedar jadi khalifah manusia saja. Petatang peteteng kita di dunia ini tidak, tapi Allah lihat juga pergerakan kita. Dilihat apa hanya tidak dikasih kasih sayang. Siapapun kita, selama kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, diikat kita dengan kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti kita akan mendapat kasih sayang dari Allah. Saudara kita non-muslim pun mendapat kasih sayang dari Allah. Apalagi kita orang beriman. Hanya saja orang-orang yang ada yang kurang sadar akan kebaikan Allah ini. Diampuni Allah, dikabulkan doa. Maka ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Habis kita berlomba-lomba, apa yang dilakukan? Allah banggakan diri kita di hadapan para malaikatnya. Yubahi bikum malaikatahu. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, lihat ini hambaku. Dari awal Ramadan sampai sekarang, dia rajin, dia dekati Al-Quran. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif. Maka lihat mereka ini. Lihat mereka ini, apa kata malaikat? Berdoa para malaikat, memohon ampun untuk hamba ini. Allahu Akbar. Sahabat, tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini selain kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata para malaikatnya. Mungkin banyak dosa kita. Dosa-dosa kita di masa lalu banyak. Banyak kekhilafan kita. Maka kalau kita sibuk, kata Imam Syafi'i, ketika kita menyibukkan hati kita mencari pujian-pujian di mata manusia, ada akan habis-habisnya. Omongan manusia itu tidak akan ada habis-habisnya. Maka tutup telinga kita atas omongan bujingan orang segala macam kita. Kita ingin hanya Allah yang meridhoi kita. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Kalau Allah sudah banggakan kita di hadapan para malaikatnya, yang di dunia akan mengikut. Kita pasti kenal dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni di dunia ini tidak ada yang tahu di zaman itu. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia dapat ridhonya Allah. Allah banggakan penduduk langit kenal Uwais Al-Qarni. Tapi nggak ada kenal di dunia. Tapi sekarang, apa kita? Siapa yang tidak kenal dengan Uwais Al-Qarni? Orang-orang beriman, orang-orang yang mendalami agama Allah kenal Uwais Al-Qarni. Sampai digelar menjadi waliullah. Dia tidak dikenal di zaman dulu oleh orang-orang zaman dulu. Tapi karena dia dikenal oleh Allah, di zaman kita sekarang dikenalkan Allah kepada umat-umat manusia yang di akhir zaman ini. Maka kita cari ridhonya Allah. Kita ingin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka ayo tunjukkan kepada Allah itu yang baik-baik saja dalam diri kita. Nabi mengajak kepada kita, ayo, kata Nabi, ayo tunjukkan yang baik-baik saja. Allah tahu yang terbesit di hati, yang terbesit dari luar. Kita tunjukkan yang baik-baik saja. Karena kata Nabi SAW, فَإِنَّ السَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Karena sebenarnya orang-orang yang saqiyun, sengsara, rugi, siapa mereka? Man hurima fihi, yang di bulan mulia ini, dia tidak mendapat apa-apa. Artinya dia larang dirinya. Maksud dia larang itu, dia nggak mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka sungguh sangat rugi kita ikhwan. Maka ayo, ini mumpung kita ini tinggal beberapa hari, lebih kurang 5 hari lagi kita mau melepas Ramadan. Apalagi ini keberkahan, salah satu keberkahan Ramadan ini, di 10 pengakhiran Ramadan ini, ada ibadah yang kalau kita beribadah di malam itu, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Ini di 10 terakhir.
Kata Nabi SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 pengakhiran Ramadan. Kita diajak tuh dicari. Maka bagian ulama mengatakan di malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang mengatakan 27, 29 saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi mengajarkan kepada kita di 10 pengakhiran Ramadan ini. Nabi SAW di 10 pengakhiran Ramadan ini syadda mi'zarahu. Mengencangkan ikatan sarungnya. Wahya lailahu. Kemudian Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Bangunkan istri. Ayo sama-sama, Dek. Kita sholat tahajud. Qiyamul Ramadan. Iya, banyak. Kita ini di bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar, keberkahan Ramadan ini sebenarnya sudah dapat sama kita. Siapapun dapat keberkahan Ramadan. Hanya ada tiga macam orang-orang dalam menyikapi berkahnya Ramadan, berkah dari Allah itu. Yang pertama, ada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang keberkahan Ramadan. Nah, ini yang kacau. Udah tidak tahu, tidak mau tahu. Sama saja dia. Sebelum Ramadan sama Ramadan sama saja. Sama aja katanya. Gitu-gitu aja. Tidak tahu dan tidak mau tahu. Nauzubillah. Yang kedua, ada orang yang tahu di bulan Ramadan ini ada keberkahan. Tapi dia tidak bersyukur akan adanya keberkahan Ramadan. Dia tidak memanfaatkan keberkahan ini dengan sebaik mungkin. Oh, ini di 10 pengakhiran Ramadan ini. Banyak sebenarnya keberkahan mendekat dengan Al-Quran. Kita saling berbagi, bersedekah. Tapi banyak di antara kita mungkin yang sibuk dengan game Mobile Legends-nya. Mungkin dengan game PUBG-nya. Mungkin dengan media sosialnya. Mungkin dengan hal-hal yang lain. TikTok. Habis harinya main TikTok. Tepuk dada. Tak apa yang dikerjanya. Terbuang sia-sia. Tahu dia ada Ramadan ini keberkahan. Tapi yang namanya setan itu. Memang setan udah dibelenggu. Tapi jiwanya juga udah berteman sama setan. Jadi setan juga dia. Habis. Terbuang Ramadannya. Terbuang keberkahannya. Yang ketiga ini yang bagus. Ada orang yang tahu dia keberkahan Ramadan. Dia bersyukur dia mendapatkan Ramadan itu. Kemudian dia juga wujud dari kesyukuran itu. Apa wujud dari kesyukuran itu? Kata Imam Ibnu Katsir. Di dalamnya. Syukur itu adalah isti'maluha fi ta'ah. Mempergunakan nikmat yang diberikan Allah itu ke jalan taat. Ini wujud syukur. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun, kata Allah. Mereka aku jadikan dia telinga, mata, hati, tapi jarang mereka bersyukur, jarang mempergunakan nikmat itu kepada jalan taat. Wah, ini. Maka ini wujud kesyukuran. Ketiga ini paling bagus. Dia sadar betul ada keberkahan di bulan Ramadan ini. Jadi dia bersyukur, dia buat taat betul. Dia hidupkan malam-malamnya. Dia kejar kemuliaan Al-Quran, kemuliaan bersedekah. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan juga kita masalah sedekah ini. Dermawan. Nabi Muhammad SAW itu kan Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu merupakan orang yang paling dermawan, paling baik, kata Aisyah. Wa kana yakunu ajwada wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih baik lagi, lebih dermawan lagi ketika masuk dalam Ramadan. Jauh usahlah kita misalnya niru kedermawanan Nabi. Terlalu tinggi mungkin menurut kita. Sahabat-sahabat sajalah. Abu Bakar misalnya. Luar biasa dermawannya pada bulan Ramadan ini. Saling berbagi. Lihat Abu Bakar itu. Dia habiskan hartanya untuk Islam. Bahkan memerdekakan budak Bilal bin Rabah. Abu Bakar saat memerdekakan Bilal bin Rabah. Sayyidina Abu Bakar ini sosok yang moto hidupnya satu. Apa kata Nabi? Sodaktu. Apa kata Nabi? Aku benarkan. Makanya digelar dengan As-Siddiq. Luar biasa. Dia membenarkan kata Nabi SAW. Tidak ada lagi keraguannya. Ini langsung Allah yang memberi gelar melalui Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di atas gunung Uhud. Saat itu gunung Uhud bergetar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Usbut ya Uhud. Fa inna ma'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidani. Diam. Tenanglah Uhud. Karena di atasmu ini ada Nabi dan ada Siddiq. Orang yang selalu membenarkan. Kemudian ada 2 orang syahid. Saat itu ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Lihat,
Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar itu ketika menebus Bilal bin Rabah, ditebusnya dengan 5 uqiyah emas. 5 uqiyah emas. 1 uqiyah emas itu lebih kurang 32 gram emas. Kalau misalnya 5 uqiyah itu, kalau diuangkan lebih kurang 140 juta, 144 juta uangnya. Lebih kurang demikian lah. 5 uqiyah. Kata orang pemilik si Bilal ini, wahai Abu Bakar, andai engkau tebus Bilal ini 1 uqiyah saja, 1 uqiyah saja, saya kasih. Gitu. Kenapa mesti 5 uqiyah engkau tebus Bilal ini? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Andai engkau tidak mau, kata Abu Bakar, memerdekakan Bilal ini dengan 5 uqiyah emas, 100 uqiyah pun aku akan beri. Asal engkau merdekakan si Bilal. Wah, luar biasa Abu Bakar. Belum lagi kita lihat sahabat Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' luar biasa. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf saat itu ikut berhijrah. Abdurrahman bin Auf orang yang paling kaya, ketika berhijrah ditinggalkan semuanya. Hartanya, istrinya ditinggalkan. Nah, saat itu tidak punya apa-apa. Dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf ini oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Tatkala menyambut Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, dihidangkan makanan-makanan. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai engkau ini saudaraku karena Allah. Aku ini punya istri 2. Sedangkan engkau saudaraku tidak punya istri. Aku lepaskanlah istriku 1 untukmu. Bayangkan. Sa'ad bin Rabi' rela melepas istrinya salah satunya untuk diberikan kepada sahabatnya Abdurrahman, saudaranya Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak usah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi'? Kalau begitu ayo ikut ke kebunku saja. Kita bagi 2 kebunku. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak usah. Mudah-mudahan engkau Allah berkahi harta yang kau punya ini. Cukup tunjukkan aku di mana pasar. Wah, lihat. Sa'ad bin Rabi'. Padahal cuman orang yang belum kenal entah siapa, dipersaudarakan oleh Nabi, sudah merasa betul. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Luar biasa. Kata Nabi SAW, bu'dah liman dakhala Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh, kata Nabi SAW, celaka bagi orang-orang yang ketika sudah masuk Ramadan, kemudian sudah keluar meninggalkan Ramadan, tapi tidak diampuni, belum diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat rugi kita. Sudah lewat Ramadan, tapi belum juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kejar betul keberkahan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan. Saling memaafkan kita satu sama lain. Hadani wa iyyakum jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.